Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nabila Rifiani dari kelas 10 TKPI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi keselamatan pelayaran. Pertama ada definisi keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhnya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut karena tidak diindahkan keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk di-cut, hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Dengan demikian, penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan pengkajian. Siapa yang berpartisipasi dalam keselamatan pelayaran? Untuk mewujudkan keselamatan pelayaran dan keamanan pelayaran dibutuhkan peran semua pihak. Terdapat beberapa unsur yang memiliki peranan penting, yakni pemerintah sebagai regulator, pengusaha sebagai operator, dan tidak ketinggalan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut. Penanggung jawab di pelabuhan, operator, dan pengguna jasa harus sama-sama disiplin dan tertib dalam pelaksanaan perwujudan Zero to Accident yang telah dicanangkan. Poin tersebut menjadi tema kampanye keselamatan pelayaran, yakni keselamatan pelayaran merupakan hak dan tanggung jawab bersama. Sijil tanda bahaya. Sijil tanda bahaya pada umumnya di kapal disebut juga sebagai roll skoci, roll kebakaran, ataupun roll orang jatuh di laut. Sijil tanda bahaya adalah sebuah daftar kegiatan untuk setiap pelayar yang ada di kapal, di mana bersangkutan dengan jabatan dan tanggung jawabnya di dalam keadaan bahaya. Sijil tanda bahaya ini ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dibaca dan tempat yang selalu dikunjungi oleh para pelayaran. Isi peraturan perkapalan 2002 SOSV 1935 sesuai dengan peraturan perkapalan 2002 SOSV 1935 nomor PK 125 di kapal-kapal yang berukuran 175 atau lebih isi kotar harus menyelenggarakan dinas ronda yang tepat guna sehingga tiap permulaan kebakaran segera dapat diketahui dan ditanggulangi dengan cepat. Isyarat tanda bahaya, isyarat bagi awak kapal untuk menuju tempat-tempat yang telah ditunjuk pada latihan sekoci atas terdiri membunyikan gentagong secara cepat dan terus-menerus di kapal. Biasa ditambahkan dengan isyarat suling dan alarm tanpa bahaya. Isyarat bagi awak kapal pada waktu kebakaran untuk menuju ke tempat-tempat yang telah ditentukan akan terdiri atas 2 ketokan dengan jelas pada genta berturut-turut secara cepat. Di kapal biasa ditambahkan dengan syarat suling dan alarm tanpa bahaya. Isyarat untuk mengumpulkan para penumpang ke tempat yang ditentukan harus terdiri dari lebih dari 6 kali bunyi pendek secara berturut-turut, disusul dengan bunyi panjang dengan suling atau siren. Di kapal biasanya ditambahkan dengan isyarat suling dan alarm tanpa bahaya. Penggunaan isyarat tanda bahaya. Isyarat tanda bahaya dan isyarat darurat bahaya boleh digunakan oleh kapal-kapal yang ada dalam bahaya yang sangat mengancam yang memerlukan pertolongan segera. Jika kapal telah mengirim isyarat tanda bahaya atau isyarat tanda darurat dan kemudian menganggap tidak memerlukan pertolongan lagi, maka hal ini harus diberitahukan dengan segera kepada semua stasiun bersangkutan secara sebagai ditentukan dalam konferensi internasional tentang telegraf radio yang berlaku. Kecepatan dengan mana berita-berita yang berhubungan dengan keadaan-keadaan keselamatan dikirimkan tidak boleh melampaui 16 kata setiap menit. Penggunaan isyarat darurat internasional kecuali untuk pemberitahuan bahwa kapal dalam keadaan darurat dan mengingat tiap tanda isyarat yang mungkin dapat terkelirukan dengan isyarat internasional dilarang digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.